PIK 1 dan PIK 2. Negara dalam negara atau lepas seperti Singapura dari Malaysia. Guys, tahu nggak? Ada pola aneh di PIK 1 dan PIK 2 yang mirip banget sama Singapura sebelum lepas dari Malaysia. Bisa jadi ini bakal jadi negara. Dalam negara, dulu Malaysia nggak nyangka Singapura bakal lepas. Mereka pikir cuma pusat ekonomi biasa. Tapi lihat sekarang, negara kecil itu malah lebih maju dari Malaysia sendiri. Fakta yang mengejutkan, Singapura dulu bagian dari Malaysia sebelum akhirnya lepas tahun 1960. 5. Penyebab utamanya adalah ketimpangan ekonomi, konflik politik, dan dominasi modal asing. Sekarang lihat PIK, kota elit di atas tanah reklamasi, dikuasai oleh segelintir orang kaya. Kenapa PIK 1 dan PIK 2 bisa jadi negara dalam negara? 1. Dikuasai konglomerat dengan koneksi global. PIK bukan cuma milik Indonesia, ada investor asing yang menanam modal besar di sini. 2. Isolasi sosial dan ekonomi. Lo perhatiin nggak? PIK itu beda banget sama Jakarta dan Banten. Dia mewah, eksklusif, dan seperti bukan buat semua orang. Bahkan tempat nongkrong dan harga makanannya aja lebih mahal. 3. Berdiri di lahan reklamasi. Sama kayak Singapura, PIK juga dibangun di atas tanah reklamasi. Kalau tanah ini makin meluas dan makin mandiri, apa bedanya sama wilayah otonom? Pertanyaannya, apakah ada motif terselubung? Jangan-jangan ini bukan sekadar proyek properti. Bisa jadi di sini ada skenario yang lebih besar. Beberapa kemungkinan yang bikin pemerintah harus waspada. 1. Bisa jadi zona bebas pajak. Kalau regulasi lemah, bisa jadi PIK akan menjadi wilayah dengan aturan pajak berbeda dari Indonesia. Investor asing bisa bikin PIK jadi lahan bisnis dan kantong ekonomi yang sulit diatur pemerintah. 2. Penguasaan properti oleh orang asing. Udah banyak yang ngomong harga properti di PIK nggak masuk akal buat rakyat biasa. Berarti dengan luas lahan di PIK 1 dan 2, hanya segelintir masyarakat Indonesia yang bisa beli. Sisanya siapa? Yang beli? Orang asing? Jangan sampai kita jadi tamu di negeri sendiri. 3. Pemerintah kehilangan kontrol secara bertahap. Kalau investasi dan pengelolaan di PIK makin eksklusif, lama-lama bisa aja otonomi penuh. Jangan sampai terulang sejarah Singapura. Dulu Malaysia nggak peduli dan nggak kepikiran, dan tiba-tiba Singapura lepas. Jangan sampai Indonesia mengulang kesalahan Malaysia yang kehilangan Singapura. Solusi buat pemerintah dan masyarakat.